Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulyati, perwakilan dari kelompok 4, tugas mata kuliah Manajemen Operasi. Dan rekan-rekan saya yaitu Elinda Riani, Ika Mulyawati, Khairul Umat, M. Zirzi Zeures Koteles, dan Nanda Sekar Ayu. Pada materi pertemuan ini yaitu materi pertemuan 10 bertemakan pemeliharaan fasilitas yang akan disampaikan oleh dua rekan saya yang bernama Ika Mulyawati dan Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Mulyawati. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemeliharaan fasilitas. Pengertian dan peran pemeliharaan, menurut Sofyan Asauri 2004, pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kata pemeliharaan diambil dari bahasa Yunani, yaitu terrain, yang artinya merawat, menjaga, dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Dari berbagai definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki peralatan perusahaan agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai dengan pesanan yang telah direncanakan dengan hasil produk yang berkualitas. Tujuan pemeliharaan menurut Darius A. 2008 dalam bukunya Manajemen Pemeliharaan Mesin. Tujuan pemeliharaan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk memperpanjang kegunaan aset. Yang kedua, untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum. Yang ketiga, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Dan yang keempat itu untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 3. Fungsi pemeliharaan di sini kita bagi menjadi 4. Yang pertama, mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan. Yang terakhir itu ada peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, maka proses pengendalian kualitas proses harus dilakukan dengan baik pula. 4. Kegiatan pemeliharaan. Menurut Manahan P. Tampobolon 2004, kegiatan pemeliharaan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada inspeksi, yaitu kegiatan yang meliputi pengecekan atau pemeriksaan secara berkala di mana maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan selalu mempunyai peralatan atau fasilitas produksi yang baik untuk menjamin kelancaran proses produksi tersebut. Yang kedua itu kegiatan teknik. Jadi kegiatan ini percobaan atas peralatan yang baru dibeli dan kegiatan pengembangan peralatan yang perlu diganti serta melakukan penelitian terhadap kemungkinan pengembangan tersebut. Ketiga itu ada kegiatan produksi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang sebenarnya yaitu merawat, memperbaiki mesin dan peralatan. Secara fisik, melaksanakan pekerjaan yang disarankan atau yang diusulkan dalam kegiatan inspeksi dan teknik, melaksanakan kegiatan servis dan pelumasan.
Yang keempat, kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan-pencatatan mengenai biaya yang terjadi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan. Komponen yang dibutuhkan laporan kemajuan tentang apa yang telah dikerjakan, waktu dilakukannya inspeksi dan perbaikan, serta lamanya perbaikan tersebut. Komponen yang tersedia di bagian pemeliharaan. Jadi, dalam pencatatan ini termasuk penyusunan planning dan scheduling yang rencana kapan suatu mesin harus dicek atau diperiksa, dilumasi atau diservis dan direstorasi. Yang terakhir itu pemeliharaan bangunan. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menjaga agar bangunan gedung tetap terpelihara dan terjamin kebersihannya. Nomor 5. Jenis-jenis pemeliharaan. Secara umum ditinjau dari pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dikategorikan dalam dua cara. Nomor 1. Pemeliharaan terencana. Pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terorganisir untuk mengantisipasi kerusakan peralatan di waktu yang akan datang. Pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pemeliharaan terencana dibagi menjadi dua aktivitas, yaitu yang pertama, pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan adalah inspeksi periodik untuk mendeteksi kondisi yang mungkin menyebabkan produksi terhenti atau berkurangnya fungsi mesin. Dikombinasikan dengan pemeliharaan untuk menghilangkan, mengendalikan kondisi tersebut, dan mengembalikan mesin ke kondisi semula, atau dengan kata lain, deteksi dan penanganan diri kondisi normal sebelum kondisi tersebut menyebabkan cacat atau kerugian. Yang kedua, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan secara kolektif adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berulang atau pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian yang telah terhenti atau memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima. Yang kedua yaitu pemeliharaan tak rencana. Pada umum, sistem pemeliharaan metode tak terencana adalah di mana peralatan yang digunakan dibiarkan atau tanpa disengaja rusak hingga akhirnya peralatan tersebut akan digunakan kembali, maka diperlukan perbaikan atau pemeliharaan. Nomor 6. Hubungan pemeliharaan dengan proses produksi. Menurut Sofyan Asauri tahun 2004, agar proses produksi berjalan dengan lancar, maka kegiatan pemeliharaan yang harus dijaga dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nomor 1. Menambah jumlah peralatan dan perbaikan para pajak bagian pemeliharaan. Dengan demikian, akan didapat waktu rata-rata kerusakan dari mesin yang lebih kecil. Nomor 2. Menggunakan pemeliharaan pencegahan, karena dengan ini dapat mengganti suku cadang yang sudah dalam keadaan kritis atau rusak. Nomor 7. Efisiensi dalam pemeliharaan. Ada dua persoalan dalam kegiatan maintenance. Yang pertama, persoalan teknis, yaitu persoalan yang menyangkut usaha-usaha untuk menghilangkan kemungkinan timbulnya kemacetan yang disebabkan karena kondisi fasilitas atau peralatan produksi yang tidak baik. Yang kedua, persoalan ekonomis. Persoalan ekonomis adalah persoalan yang menyangkut bagaimana usaha yang harus dilakukan, upaya kegiatan maintenance yang lebih dibutuhkan secara teknis dan efisien. Nomor 8. Pemilihan kebijakan dalam pemeliharaan. Pemilihan preventif maintenance secara teknis perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran bekerjanya suatu mesin atau peralatan, tetapi secara ekonomis belum tentu yang terbaik. Pemilihan kebijakan dalam pemeliharaan perlu diperhatikan antara lain,
1. Jumlah biaya yang terjadi. Nomor 2. Penentuan apakah mesin atau peralatan merupakan strategi point atau critical unit. Kalau iya, maka sebaiknya diadakan preventive maintenance. Sekian penyampaian dari dua rekan saya yaitu Ika Mulyawati dan Hairul Umam. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.